tugas-tugas SAR ini kan resikonya tinggi ya. Jadi siapapun yang nanti akan terlibat dalam operasi SAR di lapangan memang harus sudah mempunyai kompetensi yang sudah baku atau yang sudah standar. Bahkan juga potensi SAR itu mereka dalam hal pemeliharaan kemampuan SAR-nya boleh-boleh saja kan. Ke kantor SAR ikut bersama-sama dalam hal misalnya kita pemeliharaan kesamaptaan fisik bersama ataupun pemeliharaan kompetensi SAR bersama. Jadi potensi SAR itu tidak hanya kita siapkan untuk membantu pada satu operasi SAR, tapi juga untuk giat-giat yang pada saat tidak ada operasi SAR, seperti ini tadi edukasi kepada masyarakat. Ini kan peran potensi SAR juga sangat strategis, sangat penting. Jadi boleh kita bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas operasi SAR, namun faktor keselamatan sangat penting. Kenapa? Ya itu tadi, keluarga kita menunggu di rumah. Jadi safety first. Korban selamat, kita selamat, orang-orang di sekitarnya juga selamat. Bagaimana dengan keterbatasan ini kita bisa memberikan yang maksimal kepada masyarakat. Kami sampaikan kepada Sobat SAR bahwa bergabung dalam tim SAR tidak hanya butuh keberanian dan semangat untuk menolong, tapi juga harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan yang standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, jumpa lagi bersama saya Intan Salsabila di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas dengan tagline barunya, We are family, profesional, modern, teruji. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Ingat, call 115. Nah, Sobat SAR, sesuai dengan tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World, maka di podcast SAR Talk kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan cerita-cerita inspiratif dari para narasumber kita. Nah, penasaran kan seperti apa? Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, Sobat SAR, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang sudah banyak sekali membantu dalam mengedukasi para potensi SAR yang ada di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Direktur Bidang Potensi, Bapak Agus Haryono, SSMBA. Selamat datang Bapak di podcast SAR Talk. Selamat pagi Mbak Intan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Sobat SAR semua. Semangat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya, jadi udah semangat kita memang harus selalu sehat ya Pak ya. Iya Pak, Bapak gimana kabarnya Pak Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Hari ini baik-baik saja dan seterusnya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja semua. Jadi kita selalu siap untuk berkarya untuk diri kita dan untuk masyarakat tentunya Pak. Benar, apalagi tugas Bapak ya Pak ya dalam memberikan edukasi kepada para potensi SAR ya Pak ya. Jadi emang harus selalu sehat ya Pak. Betul. Selalu semangat ya Pak ya. Betul. Tim SAR harus selalu sehat dan selalu semangat. Benar. Militan. Karena 24/7 ya Pak ya. Harus selalu standby. Ya, kita harus standby 24 jam, 7 hari seminggu. Iya, jadi kapanpun, dimanapun kita harus siap diterjunkan. Benar sekali Pak. Nah Pak, sebelum kita masuk ke sesi inti nih Pak, ada waiters yang akan membawakan kita minuman enak nih Pak. Kira-kira Bapak mau kopi, mau teh, atau mau air putih Pak? Wah ini. Kalau rekomendasi Mbak Intan apa ya? Kopinya enak nih Pak. Kopi. Biar semangat pagi tadi. Biar semangat boleh pagi. Lah. Pokoknya apa aja Mbak Intan enak. Saya enak. Oke, siap Pak. Kalau gitu saya izin untuk panggilkan waitersnya Pak ya. Silakan masuk Mbak Faras.
Halo, selamat Halo, pagi. Mbak Wah, Faras. sudah Wah, datang. ini kopi apa ini? Ini kopi apa nih, Pak ya? Kopi luwak bukan ini? Kopi luwak ya kayaknya ya, Mbak Faras ya. Makasih banyak ya, Mbak. Iya, terima kasih. Terima Wah, kasih. saya minum dulu, Mbak ya. Boleh. Silakan diminum, Pak. Hmm, Hmm, Bang beda ini. iya. Jangan-jangan produksi Basarnas nih kopi. Produksi Basarnas ini kopinya berbeda. Oh gitu ya. Kopinya kopi Basarnas. Makanya Rescue kopi ya? Rescue Kopi. Nanti mungkin mau bikin coffee shop mungkin di bawah nanti Oh, ya. boleh. Boleh namanya Rescue Coffee. Rescue Mart lah itu ya nanti. Rescue Mart. Boleh, Pak. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke sesi intinya lagi nih, Pak, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan video singkat berikut ini. Jadi peran potensi SAR dalam membantu operasi SAR dalam penanggulangan keadaan darurat akibat kecelakaan dan bencana itu sangat penting. Karena potensi SAR bukan hanya pelengkap, namun mitra strategis Basarnas dalam memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat. Sehingga antara Basarnas dan potensi SAR ya harus tercipta kolaborasi yang erat, soliditas yang tinggi untuk sinergi. Wah, super sekali nih, Pak. Bahwa memang dalam melaksanakan pelayanan, SAR itu harus melakukan kolaborasi yang sinergis ya dengan para potensi SAR. Karena Basarnas dan juga potensi SAR pastinya nanti akan menjadi sebuah tim ya Pak ya dalam menolong masyarakat di luar sana. Nah Pak, kita mengetahui nih Pak bahwa Direktur Bina Potensi SAR ini kan memang kesibukannya itu membantu dalam mengedukasi kepada masyarakat dan juga harus selalu siap siaga terhadap bencana nih Pak. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak secara singkat, kira-kira apa saja sih Pak tugas dari bidang potensi dalam Basarnas, Bina Potensi dalam Basarnas? Baik Mbak, jadi sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, bahwa kami di Direktorat Bina Potensi ini mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu untuk merencanakan, kemudian menstandarisasi, dan juga mengelola potensi pencarian pertolongan atau potensi SAR untuk dipersiapkan mendukung tugas-tugas pelayanan SAR yang diberikan oleh Basarnas kepada masyarakat. Dan pelibatan potensi dalam mendukung pelayanan SAR, penyelenggaraan operasi SAR ini juga bukan hanya amanah dari undang-undang sebenarnya Mbak, tapi juga ini merupakan kebutuhan operasi. Karena kalau kita lihat bahwa dengan keterbatasan yang ada, sumber daya yang terbatas di Basarnas, tentunya memang Basarnas tidak akan bisa melaksanakan amanahnya dengan baik tanpa dukungan oleh seluruh potensi SAR atau potensi pencarian pertolongan. Oleh karena itu, tugas kami yaitu tadi, merencanakan bagaimana membuat desain bentuk-bentuk dukungan potensi seperti apa yang bisa diberikan kepada Basarnas, kemudian juga menetapkan standar-standar, norma, aturan, pelibatan potensi dalam mendukung pelayanan SAR kepada masyarakat, sekaligus juga kami melakukan pembinaan dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kompetensi potensi SAR. Kenapa? Karena tugas-tugas SAR ini kan resikonya tinggi ya. Jadi siapapun yang nanti akan terlibat dalam operasi SAR di lapangan memang harus sudah mempunyai kompetensi yang sudah baku atau yang sudah standar, sehingga ini pada saat melaksanakan tugas tidak membahayakan dirinya sendiri maupun korban dan orang sekitarnya. Sehingga kompetensi potensi ini sangat penting. Kami juga di samping itu juga melakukan pengawasan terhadap keterlibatan potensi dalam mendukung pelayanan SAR di masyarakat. Jadi ini tugas-tugas Direktorat Bina Potensi, sehingga memang kami setiap hari ya berkaitan erat ya, berinteraksi dengan seluruh potensi SAR yang ada di Indonesia ini untuk bagaimana bisa menyiapkan bentuk dukungan yang paling efektif, efisien, namun sekaligus juga tepat sasaran. Sehingga ini bisa mendukung keberhasilan pelayanan SAR, khususnya pada saat operasi SAR.
Oke Pak, baik. Nah, kalau untuk, kegiatannya kira-kira apa sih Pak yang menjadi kegiatan yang difokuskan oleh, Bapak dan juga tim pada saat ini? Kalau kegiatan kami, dari program pembinaan potensi itu banyak, Mbak. Di antara tadi, kami, menyusun dan menetapkan norma standar, prosedur, pedoman, apapun, bagaimana, eee, bentuk-bentuk keterlibatan, kemudian SOP-nya, dan juga, standar-standarnya yang harus dimiliki oleh potensi SAR pada saat, ingin terlibat atau, membantu, dalam operasi SAR. Kemudian kami juga melakukan pembinaan, pembinaan untuk peningkatan kompetensi, memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, kemudian juga workshop-workshop dan juga kegiatan-kegiatan lain yang fungsinya adalah untuk eh, memelihara dan juga meningkatkan kemampuan yang harus dimiliki oleh potensi, pengetahuan dan keterampilan SAR, sikap perilaku, dan ini kita kaitannya erat nanti dengan puslat ya kan, pusat pelatihan Basarnas. Dan yang tidak kalah penting juga karena Basarnas ini juga tidak hanya memberikan pelayanan pada saat tanggap darurat, namun juga pada pra-kedaruratan. Nah, pada saat terjadi kecelakaan atau bencana, kami juga mempunyai program untuk edukasi, mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat untuk pengurangan risiko kedaruratan. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat bersama seluruh potensi juga, tidak sendiri ya kan. Kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman sosialisasi agar terbentuk masyarakat literasi SAR. Jadi tujuannya apa? Masyarakat mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi, masyarakat paham apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi pada saat mengalami kondisi kedaruratan akibat kecelakaan atau bencana, sehingga mereka bisa menyelamatkan diri sendiri atau orang-orang sekitar. Jadi itu outputnya masyarakat yang mampu evakuasi mandiri sambil menunggu bantuan tiba. Jadi ini juga sangat strategis, Mbak. Jadi di samping kami penguatan untuk pembinaan potensi yang nanti disiapkan untuk membantu Basarnas dalam melaksanakan operasi SAR, kami juga menyiapkan membantu kesiapan masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat mengantisipasi kondisi-kondisi kedaruratan. Karena pengalaman kita selama ini kan namanya kecelakaan bencana itu kan tidak dapat diprediksi kapan dan di mana terjadi kan gitu. Sehingga ini justru masyarakat ini yang harus kita siapkan. Karena pada saat terjadi kondisi kedaruratan, apakah itu karena kecelakaan atau bencana alam atau kondisi-kondisi membahayakan manusia yang lain, ini masyarakat ini sebenarnya yang berperan sebagai first responder. Mereka yang harus menjadi perespon pertama, penanggap pertama, sambil menunggu tim bantuan datang. Karena belum tentu tim kita ini posisinya dekat ya, dengan lokasi kedaruratan, sehingga ini sangat penting untuk pencegahan dan mitigasi, menekan jumlah korban jiwa seminimal mungkin. Itu salah satunya tugas-tugas dari Direktorat Bina Potensi. Jadi supaya masyarakat, karena kan ketika ada kejadian tuh mau nggak mau masyarakat yang ada di sekitar situ ya Pak ya, betul. harus tanggap terlebih dahulu sambil menunggu bantuan dari Basarnas. Bahkan kalau kita pernah dengar atau pernah baca Mbak ya, bahwa ini survei waktu terjadi gempa besar di Kobe di Jepang itu dulu, bencana itu alam, tsunami itu justru masyarakat yang paling banyak selamat itu karena menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, karena itulah karena ya masyarakatlah yang paling dekat dengan lokasi bencana. Mereka yang langsung terdampak. Jadi kalau mereka tidak dibekali dengan pengetahuan dan juga keterampilan, kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang di sekitarnya, ini otomatis ya potensi untuk terjadi korban massal besar itu juga potensinya sangat besar. Sehingga ini yang perlu juga kita terus membantu penguatan di kesiapsiagaan pra-kedaruratan. Pra-kedaruratan, baik Pak. Nah kemudian kalau untuk pendekatannya nih Pak, seperti apa sih pendekatan yang memang digunakan dalam membina potensi SAR ini Pak? Ya, karena kita dan potensi SAR ini kan satu keluarga Mbak ya. Jadi we are family. Ini yang selalu ditekankan Bapak Kabasarnas ini. Kita sama potensi SAR itu kita keluarga besar SAR nasional. Jadi kalau kita bicara keluarga besar SAR nasional ya kita semuanya. Ya kan. Kalau Basarnas itu badan SAR nasionalnya, tapi SAR nasional ya kita semua. Karena kita ini keluarga besar, makanya ya kita dalam melakukan pembinaan kita
memakai pendekatan-pendekatan yang pendekatan kekeluargaan dan kemitraan. Karena tadi potensinya adalah mitra strategis Basarnas. Jadi ya otomatis sebagai mitra ya kita dalam melakukan pelayanan bersama, kerja bersama sebagai sebuah tim ya harus itu tadi ya, solid dan sinergi. Oleh karena itu untuk bisa solid dan sinergi ini ya tentunya komunikasi, kemudian juga interaksi dengan potensi ini kita sering lakukan ya kan. Karena apa? Ini untuk memelihara tadi, untuk memelihara hubungan ya kan, ikatan batin antara potensi dan Basarnas. Sehingga kalau kita ada ikatan seperti itu ya otomatis ketika harus kita melakukan hal bersama-sama ini sudah terbentuk satu semangat yang sama, satu perilaku, satu bahasa yang sama, sehingga nanti ya mudah-mudahan kalau sudah begitu sinergi tadi akan terbentuk. Kalau sinergi sudah terbentuk ya nanti hasil pengabdian kita ke masyarakat ini akan semakin baik dan efektif. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan untuk bonding atau pengikatan antara Basarnas dan potensi ini kita lakukan. Baik itu secara informal maupun secara formal. Ya, yang informal banyak, misalnya kita sering juga melakukan termasuk teman-teman di kantor-kantor SAR di daerah ya kan. Kita melakukan silaturahmi, kunjungan ya kan ke potensi atau potensi yang berkunjung ke kita. Kita juga mengadakan coffee morning misalnya untuk ya ini sambil ngopi bareng seperti ini kan, tapi di balik ngopi-ngopi itu kita juga ada hal-hal yang bisa kita bicarakan bersama. Jadi lebih santai. Kemudian juga kita melakukan kegiatan bersama, apa yang bisa kita laksanakan kita buat sebuah kegiatan bersama. Itu hal-hal informal itu juga sering kita lakukan. Termasuk olahraga bersama. Olahraga bersama ini juga penting ya kan. Karena apa? Ini untuk mencairkan suasana supaya lebih bonding lagi ya bondingnya itu kuat. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan. Yang formal ya tentunya banyak ya, kita bisa kalau formal kita bisa dengan pendekatan dengan kerja sama formal, membuat MOU ya kan. Kemudian perjanjian kerjasama ataupun bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Tapi pendekatan tidak harus selalu formal. Lebih banyak kita lakukan informal. Bahkan juga potensi SAR itu mereka dalam hal pemeliharaan kemampuan SAR-nya boleh-boleh saja kan. Ke kantor SAR ikut bersama-sama dalam hal misalnya kita pemeliharaan kesamaptaan fisik bersama ataupun pemeliharaan kompetensi SAR bersama, karena kan ada program-program di kantor-kantor SAR itu untuk peningkatan kompetensi tadi ya, untuk pembinaan periodik ini potensi SAR bisa terlibat di sana. Jadi banyak pendekatan kita, Mbak. Jadi namun yang jelas informal ini juga tidak kalah penting ya. Ini yang terus kita lakukan. Kalau untuk potensi SAR ini kan tidak hanya komunitas saja ya Pak ya yang tergabung dalam potensi SAR, namun juga masyarakat ya Pak ya. Tadi kan Bapak tadi sudah cerita sedikit terkait dengan ada korban-korban yang ternyata selamat dari tsunami di Jepang itu ya Pak ya. Nah, saya juga sempat nonton salah satu konten juga ya Pak ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa memang karena Jepang ini berada di negara itu berada di wilayah yang memang rawan terjadinya bencana alam, jadi mereka itu memang mendapatkan edukasi bagaimana caranya untuk selamat dari bencana alam, entah itu apapun, gempa bumi, kemudian tsunami yang kemungkinan akan terjadi itu bahkan sejak masih sekolah, masih SD mungkin ya, seperti itu Pak. Nah, kalau dari Basarnas sendiri ini kira-kira sudah ada berapa sekolah yang sudah pernah didatangi oleh Basarnas itu untuk, karena kan Basarnas punya program SAR Goes to School ya Pak ya. Kira-kira sudah ada berapa sekolah nih Pak? Kalau untuk sekolah yang sudah kita berikan edukasi ya melalui giat SAR Goes to School ini seluruh Indonesia ini sudah 300-an lebih Pak.
300 Sudah. lebih. Itu yang kita datangi ya, belum yang nanti sekolah-sekolah yang berkunjung ke kantor kita. Baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor SAR, bahkan di pos-pos SAR. Jadi sudah banyak sekali. Terutama sekolah-sekolah yang memang berada di lokasi-lokasi yang rawan bencana. Ini yang menjadi prioritas kita. Ini yang kita berikan edukasi, kita datangi. Dan betul, memang kesiapsiagaan masyarakat ini akan lebih efektif kalau kita siapkan sejak usia dini. Iya. Jadi sejak anak-anak kita masih dari usia TK, kemudian SD, ini sudah kita berikan edukasi pemahaman tentang arti pentingnya keselamatan, kemudian pola hidup yang ramah terhadap lingkungan, hal-hal kecil, cara buang sampah yang betul, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Ini kan hal yang kecil yang kalau kita tanamkan sejak usia dini, sejak kecil kita kan ingat terus ya, waktu kita TK itu ibu guru kita ngomong apa itu kadang sampai sekarang bisa terekam. Iya. Nah, maka itu ini juga kita lakukan. Nanti seiring mereka tumbuh masuk ke sekolah dasar, menengah, SMP, SMA ini ya tentunya kita materi-materi edukasi kita sudah menyangkut masalah pemahaman yang lebih kompleks ya, yang termasuk juga kita sudah belajarkan teknik-teknik bagaimana untuk penyelamatan diri yang teknik-teknik saja. Karena kalau sudah usia SMA misalnya itu mereka juga sudah mampu ini. Tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga mungkin mampu juga untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga program SAR Goes to School ini kami terus galakkan. Bahkan tahun ini kami punya target, kita akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita akan mendukung sekretariat SPAB, Sekolah Aman Bencana. Jadi kita juga berkolaborasi, bersinergi dengan kementerian lembaga lain, nanti dengan BNPB juga kan. Kita akan sama-sama dengan BPBD dengan dinas-dinas pendidikan untuk kita mendukung mewujudkan satuan pendidikan aman bencana ini dari aspek pencarian dan pertolongan. Jadi kita mewujudkan bagaimana lingkungan sekolah yang aman dan selamat. Sehingga ini akan memperlancar proses belajar mengajar. Kita punya cita-cita ini, Mbak, untuk tahun ini bisa nanti dengan Kemendikdasmen kita bisa meluncurkan program Bulan Keselamatan Sekolah. Oh, Bulan Keselamatan Sekolah. Bulan Keselamatan Sekolah ini mudah-mudahan nanti bisa kita luncurkan. Jadi nanti seluruh Indonesia kita sama-sama berikan edukasi melalui SAR Goes to School tadi. Tentunya ini juga akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga Bapak Ibu guru pengajar nanti sebagai agen keselamatan di sekolah. Tidak hanya adik-adik kita, anak-anak kita, tapi juga Bapak Ibu pengajar yang kita harapkan nanti bisa menjadi agen keselamatan, yang nanti juga bisa mengajarkan terkait dengan sarjana keselamatan kepada anak didiknya. Sehingga ini bisa mengantisipasi kondisi-kondisi kedaruratan yang terjadi di lingkungan sekolah. Apabila terjadi sesuatu, pihak sekolah pun tidak hanya bergantung kepada bantuan dari tim SAR, tapi pihak sekolah sudah mampu menyiapkan diri sendiri. Bahkan nanti kita juga akan dorong pihak-pihak sekolah itu juga untuk menyusun rencana kontingensi untuk di masing-masing sekolah. Karena setiap tempat, setiap wilayah ini kan potensi ancamannya kan berbeda-beda. Tentunya cara penanganannya juga berbeda-beda. Itulah perlunya nanti bagaimana kita juga akan dorong untuk sekolah-sekolah itu mereka mempunyai rencana kontingensi. Sehingga kalau terjadi apa-apa terkait dengan kedaruratan yang mengancam keselamatan jiwa, ini pihak sekolah sudah memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana, siapa yang dihubungi dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan kita terus kembangkan di program Bulan Keselamatan Sekolah ini melalui giat-giat SAR Goes to School. Semoga programnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin. Mohon doanya ya. Ya, pasti sangat
pasti Sobat SAR semua di sini pasti sangat amat mendoakan ya Pak ya. Semoga program ini berjalan dengan lancar, kemudian mungkin sekarang baru 300 sekian ya Pak sekolah. Mungkin nanti ke depannya bisa seluruh sekolah ya Pak ya. Betul. Baik itu negeri maupun instansi swasta. Karena kita prioritaskan yang di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Sesuai dengan tentunya sesuai dengan kemampuan sumber daya kita ya. Tapi kita untuk ini mempercepat program-program pemberdayaan masyarakat ini, salah satunya yang tadi melalui giat Sargosikul ini kita akan berkolaborasi, bekerja sama dengan potensi-potensi SAR yang bisa membantu kita untuk nanti juga mendukung. Jadi potensi SAR itu tidak hanya kita siapkan untuk membantu pada satu operasi SAR, tapi juga untuk giat-giat yang pada saat tidak ada operasi SAR ya. Seperti ini tadi edukasi kepada masyarakat, ini kan peran potensi SAR juga sangat strategis, sangat penting. Karena kami juga sumber daya terbatas ya, personilnya terbatas, sumber daya yang lain terbatas, sehingga dengan dukungan potensi tadi kita bisa sama-sama terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, dan sama-sama kita menyiapkan pemberdayaan masyarakat ini menuju masyarakat literasi SAR sehingga mereka bisa evakuasi mandiri. Kalau misalnya terkait dengan SAR Community, itu kira-kira saat ini yang sudah bergabung bersama Basarnas sudah ada berapa nih Pak? Ya. Atau komunitinya? Kalau bergabung yang secara informal ya, dalam arti kapanpun dibutuhkan, itu tidak terhitung Mbak di Indonesia. Banyak sekali ya komunitas-komunitas SAR kita. Baik itu komunitas dirgantara, komunitas maritim, komunitas kendaraan medan berat, komunikasi, dan macam-macam lah, kepramukaan, nelayan, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Namun yang tercatat kita di saat ini yang bergabung ya, menurut catatan di data kami ada 200-an lebih juga komunitas-komunitas yang memang ini tercatat ya secara formal di Basarnas, baik di pusat maupun di kantor-kantor SAR. Karena memang komunitas-komunitas ini nanti yang akan menjadi mitra kita yang mitra utama kita ya, ketika mereka. Makanya kami ya selalu terus memperbaiki catatan-catatan data potensi kami, dan juga terus menghimbau potensi-potensi SAR itu untuk biar mendaftar ke Basarnas ya, biar tercatat. Namun kami juga proaktif juga ya kan, kami juga datangi komunitas-komunitas potensi, kami catat, ini yang nanti menjadi bahan dalam kita melakukan pembinaan potensi. Dengan komunitas-komunitas yang ada ini kita kan bisa melihat ya kan, kira-kira potensi apa yang bisa digunakan untuk mendukung tugas-tugas pelayanan SAR. Jadi komunitas-komunitas ini juga kita berikan pembinaan khusus, pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan operasi yang ataupun potensi kerawanan yang ada di wilayah masing-masing. Iya, di wilayah masing-masing. Kira-kira kalau untuk materinya sendiri itu apa sih Pak yang diberikan oleh Bina Potensi kepada para potensi SAR ini? Materinya tentunya ya pengetahuan dan keterampilan dalam pencarian pertolongan. Jadi pengetahuan masalah SAR, teknik-teknik penyelamatan, teknik-teknik pencarian, kemudian juga praktek-praktek ya kan, bagaimana kita bisa mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi korban dengan cepat dan benar dan aman. Karena ini penting sekali ya, jangan sampai nanti kalau kita tidak menguasai tidak punya kemampuan yang standar ataupun keterampilan yang tepat, itu kita mau menolong tapi akhirnya karena salah teknik atau salah prosedur, akhirnya korban malah bisa fatal. Cederanya bisa lebih buruk atau malah bisa menyebabkan misalnya kematian. Ini kan jangan sampai terjadi. Maka dari itu ke para potensi itu ya materi-materi seperti itu yang kita berikan. Dari mulai tingkat dasar sampai materi-materi tingkat lanjutan dan materi-materi yang memang khusus. Jadi tergantung kita lihat dari kebutuhan. Ini potensinya kita persiapkan untuk tugas-tugas seperti apa. Nah, itulah kemampuan dan pengetahuan yang kita berikan, kita sesuaikan. Termasuk juga dengan potensi-potensi kerawanan yang ada di wilayah tersebut. Ya kan? Contoh misalnya kalau untuk potensi-potensi yang ada di Kepulauan Riau,
di Batam, Tanjung Pinang, di kantor SAR Tanjung Pinang, ya tentunya di sana lebih banyak nanti kita berikan pelatihan-pelatihan kemampuan penyelamatan di perairan atau di laut, baik itu untuk penyelamatan di permukaan maupun underwater rescue contohnya. Di sana tidak banyak kita berikan untuk jungle rescue. Karena apa? Di sana kan tidak ada gunung ya kan, tidak banyak hutan dan lain sebagainya. Berbeda dengan misalnya di Jawa Tengah misalnya atau Jawa Barat yang potensi bencana alamnya tinggi, banyak gunung dan lain sebagainya. Itu tentunya materi-materinya kita akan menyesuaikan seperti itu. Nah, kemudian dari materi dan juga edukasi yang tadi sudah diberikan oleh Basarnas kepada para potensi SAR ini, kira-kira apa sih Pak bentuk ekspektasi yang Basarnas harapkan terhadap keterlibatan dari potensi SAR ini saat melakukan operasi SAR? Iya, baik. Jadi tentunya ya kami berharap kepada teman-teman potensi di seluruh Indonesia ini dapat terus ya membantu Basarnas karena kita ini keluarga besar SAR nasional. Ya. Jadi tanpa dibantu oleh teman-teman potensi tentunya ya Basarnas tidak akan bisa maksimal dalam mengemban amanah memberikan pelayanan SAR ke masyarakat. Jadi kami berharap bahwa potensi bisa membantu kami secara profesional, kemudian juga semangat kebersamaan, satu komando dalam pelaksanaan operasi SAR, kemudian militan, kolaboratif dan tentunya ikhlas ya kan. Ya. Kalau ikhlas ini sebenarnya kami tidak meragukan ya. Peran-peran teman-teman potensi SAR itu dalam mereka mendukung tugas-tugas di lapangan pasti dilandasi dengan keikhlasan. Namun selalu kami ingatkan ini untuk diri kita sendiri juga, dan yang tidak kalah penting adalah faktor keselamatan. Jadi boleh kita bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas operasi SAR, namun faktor keselamatan sangat penting. Kenapa? Ya itu tadi, keluarga kita menunggu di rumah. Jadi safety first. Korban selamat, kita selamat, orang-orang di sekitarnya juga selamat. Oleh karena itu harus satu komando. Biar prosedur standar operasi ini bisa terus kita berlakukan dan kita pantau terus. Kalau nggak satu komando nanti sulit untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di lapangan. Tapi kalau satu komando di bawah SAR Mission Coordinator, SMC-nya Basarnas, ya ini semuanya kan bisa terkontrol, terkendali. Semuanya bisa operasi bisa berjalan dengan itu tadi, sinergi, cepat dan aman. Oke Pak, nah kira-kira nantinya akan ada gak sih Pak sebuah inovasi baru mungkin dari memberikan materi mitigasi dan juga materi substansi yang nantinya akan disampaikan oleh Basarnas kepada para potensi SAR ini di tahun 2025? Iya, tentu banyak ide-ide baru, inovasi-inovasi dalam pembinaan potensi. Baik itu dari sisi metode pembinaan maupun materi pembinaan. Ya dari sisi metode pembinaan ya tentunya kami sekarang ini karena memang kami melihat perlunya ya kan, penguatan kolaborasi, perlunya penguatan soliditas untuk sinergi tadi ya tentunya kita dari Basarnas khususnya Direktorat Bina Potensi dan kami juga sudah sampaikan ke rekan-rekan kepala kantor SAR di daerah-daerah untuk kita semakin banyak ya, merangkul, kita semakin banyak menggandeng potensi-potensi SAR ya dari berbagai macam latar belakang yang semuanya itu bisa membantu pelaksanaan tugas kita. Ya tidak hanya dari kementerian lembaga, ya, tapi juga termasuk dari kalangan dunia usaha, dari swasta, kemudian dari komunitas-komunitas tentu ya kan, kemudian masyarakat. Ini harus kita perkuat bonding tadi ya kan, kolaborasi dan soliditas kita. Karena apa? Ya itu tadi, pentahelik tadi kan sangat penting dalam penanganan kedaruratan akibat kecelakaan maupun bencana. Ini yang harus terus metodenya banyak ya kan, metodenya banyak. Misalnya bisa ya kalau kita mau inovasi ya banyak saja kita lakukan kegiatan-kegiatan
bersama, mulai dari kita jalin dulu silaturahminya dulu, sehingga kita berkolaborasi, kemudian kita perkuat menjadi solid, ya kan. Setelah solid kita yakin bisa nanti menjadi sinergi. Sehingga kalau itu sudah terbentuk, mudah-mudahan nanti dalam memberikan pelayanan di lapangan kita sudah solid. Kalau untuk dari sisi teknis juga sama. Pelatihan-pelatihan kita ini juga kita sudah mulai, kita kan SAR ini tidak boleh ketinggalan teknologi ya. Yeah. Kemarin Pak Deputi Sarana Prasarana Sistem Komunikasi sudah menyampaikan. Sehingga kami dari Bina Potensi pun juga terus mendukung bagaimana pemanfaatan teknologi ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kepentingan SAR. Potensi-potensi kita ini kan dengan berbagai latar belakang ini kan dan kompetensi ini kan luar biasa, hebat-hebat. Jadi di Indonesia ini potensi apapun ada, ya kan. Baik itu potensi-potensi yang mereka canggih atau expert di bidang kedirgantaraan atau kemaritiman, ataupun potensi-potensi yang expert di bidang IT. Ini juga kita terus jalin kerjasama dengan komunitas drone, misalnya kan, komunitas kendaraan-kendaraan medan berat, dan juga komunitas bahkan komunitas-komunitas logistik, ya. Ini juga penting sekali kita selalu jalin kerjasama. Kenapa? Ketika dibutuhkan sebuah kerja besar tadi, operasi SAR, ini tentunya kan semua ini kan terlibat nanti sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Kemudian kalau untuk langkah strategis, apa kira-kira yang dilakukan oleh bidang Bina Potensi untuk memperkuat kompetensi potensi SAR di Basarnas ini? Ya, yang tadi, jadi langkah strategisnya yang pertama kita tentunya akan memperbanyak pelatihan-pelatihan SAR kepada para potensi SAR, termasuk tidak hanya memperbanyak dalam sisi kuantitas, namun juga termasuk skema pelatihan sesuai dengan kebutuhan operasi. Kalau untuk saat ini, untuk skema pelatihan ini ada dilakukan per sekian bulan sekali atau mungkin per berapa materi sekali gitu? Ya, kalau selama ini memang kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran, itu yang pertama, ya kan. Namun kita tentunya kalau hanya mengandalkan anggaran yang tersedia ya sangat terbatas, Pak. Sehingga itu tadi kita akan merangkul para potensi-potensi untuk kita bersama-sama kita berlatih, kita belajar bersama. Namun ya tentunya dengan cara ya kita sharing ya, dengan keterbatasan yang ada di Basarnas ini, tapi kegiatan kita tetap berjalan, ya, kita akan kolaborasi tadi ya, sama-sama lah kita ibaratnya itu kalau kita latihan bersama-sama sudah kita bawa air putih masing-masing kan gitu kan. Yang penting kita bisa tetap program ini berjalan bersama-sama. Jadi skemanya juga tidak hanya kita perluas juga, mungkin kalau yang tadinya water rescue, jungle rescue dan sebagainya nanti kita perluas lagi sesuai dengan kebutuhan operasi di wilayah tersebut yang diperlukan kemampuan-kemampuan. Jadi dari sisi kuantitas, dari sisi perluasan skema untuk pelatihan ini nanti kita akan kembangkan. Kemudian juga kita akan langkah strategis berikutnya untuk pemberdayaan masyarakat tadi, kita akan menguatkan kapasitas masyarakat. Jadi SAR berbasis masyarakat tadi untuk membentuk masyarakat literasi SAR yang tadi saya sampaikan. Ini kita juga sudah masif, meskipun dengan keterbatasan, namun kita punya banyak teman-teman potensi SAR kita yang kami juga yakin mereka punya program yang sama, yang sejenis, kita bisa sama-sama kolaborasi di lapangan. Jadi memberikan edukasi, pelayanan, sosialisasi masalah SAR, keselamatan kepada masyarakat, sehingga mereka betul-betul bisa mempunyai kemampuan evakuasi mandiri. Ini tahun ini banyak ya kita targetkan, bahkan untuk pemberdayaan masyarakat ini kita akan targetkan bisa 9.000 ya, 9.000 orang di 150 titik nanti. Itu yang akan kita berikan edukasi.
Oke, dari Bina Potensi ini kan pastinya memberikan edukasi kemudian juga pelatihan nih Pak. Tapi kira-kira apa sih Pak tantangan terbesarnya dalam mengkoordinasikan dan juga membina para potensi SAR ini yang ada di daerah-daerah terpencil nih Pak? Tantangan terbesar Iya. yang pertama ya luasnya wilayah ya kalau negara kita kan. Dengan ribuan pulau, luasnya wilayah lautan negara kita yang besar ini, tentunya ini satu tantangan tersendiri. Betul Mbak tadi ya, bahwa ya potensi-potensi atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil ini kan juga mereka juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan yang tinggal di perkotaan. Misalnya. Karena ya itu tadi, kecelakaan bencana itu tidak memandang wilayah, tapi bisa di mana saja. Justru di daerah-daerah terpencil ini yang juga harus mendapatkan perhatian utama. Itu memang tantangan alam ya, yang nggak bisa kita hindari. Namun kita tentunya punya strategi-strategi, punya kiat-kiat bagaimana kita bisa menjangkau ke sana. Ya itu tadi, potensi kita kan banyak Mbak. Jadi di undang-undang itu mengatakan bahwa pembinaan potensi, pelatihan SAR itu boleh dilakukan oleh pihak lain selain Basarnas. Yang penting koordinasi sama Basarnas. Jadi kami juga dalam pembinaan potensi ini juga potensi-potensi yang sudah terlatih tadi, yang sudah kompeten tadi juga mereka kita siapkan juga untuk bisa menjadi agen keselamatan tadi. Mereka juga menularkan, mengajarkan ilmu SAR-nya kepada masyarakat di wilayahnya, termasuk di daerah-daerah terpencil. Tantangan yang berikutnya itu tadi, keterbatasan sumber daya. Ya, Basarnas ini personilnya sedikit, Pak. Rata-rata kalau di kantor SAR itu mungkin dalam satu provinsi, satu kantor SAR itu tidak sampai 100 rata-rata. Oh gitu? Iya, jadi itu juga nanti ada yang di pos-pos SAR, di unit-unit siaga. Jadi memang tidak banyak dari sisi ketersediaan sumber daya pegawai Basarnas itu tidak banyak. Keterbatasan sarana prasarana juga, teknologi dan juga anggaran sudah pasti ya. Ini juga, tapi sebenarnya ini bukan menjadi kendala dalam arti terus ini membuat kita berhenti untuk terus menggiatkan program-program pembinaan potensi, tidak. Ini yang justru ini akan menjadi penyemangat kami. Ya kan? Bagaimana dengan keterbatasan ini kita bisa memberikan yang maksimal kepada masyarakat. Kita sebagai instansi pemerintah di bidang bencana dan pertolongan, ya tentunya harus bagaimana kita terus berinovasi, terus memikirkan cara-cara yang terbaik, yang paling efektif dan efisien dengan keterbatasan tadi. Yaitu salah satunya strategi kami itu tadi, penguatan kolaborasi dan soliditas dengan potensi tadi. Ya itu tadi, tanpa bantuan potensi kan sulit sekali, Mbak. Di Posar kita orangnya cuma 6 orang misalnya. Wilayahnya beberapa kabupaten kota. Nah, tentunya ini kan untuk tugas-tugas pembinaan potensi ini kan perlu effort yang luar biasa keras. Nah, ini kalau cuma misalnya hanya dikerjakan Basarnas sendiri, ya tentunya kewalahan ya. Maka dari itu harus pintar-pintar tadi. Bagaimana ya ini tadi sebagai kita terus menanamkan semangat sebagai satu keluarga besar SAR nasional tadi. We are family tadi. Itulah ya yang dibutuhkan kepedulian dan kejelian dari teman-teman di wilayah, di kantor-kantor SAR kan. Bagaimana dengan peduli kepada pembinaan ini kemudian kita jeli melihat peluang-peluang tadi. Apa potensi-potensi yang ada di sana? Ya kita rangkul, kita mitra kita itu. Ayo sama-sama dengan saling mendukung seperti itu, otomatis kan tugas-tugas pembinaan potensi ini akan semakin ringan. Karena memang ya sesuai arahan Kabadan, ya Kabasarnas itu Basarnas dan potensi SAR itu sebagai sebuah keluarga besar. Makanya harus terus dibangun kolaborasi menuju soliditas tadi untuk menjadi sinergi. Itu antara kita dengan potensi. Sedangkan kita dengan korban kecelakaan bencana dengan masyarakat, kita tanamkan satu jiwa, satu rasa.
Iya. Sehingga dengan kita merasakan juga bagaimana penderitaan korban kecelakaan dan bencana, itu kita akan menumbuhkan semangat untuk itu tadi. Kita juga empati sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas kita kita ikhlas dan all out. All out. Benar-benar harus maksimal dan ya pokoknya semuanya dilakukan demi menolong masyarakat ya Pak ya. Betul. Nah kalau sejauh ini Pak, gimana kira-kira terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat potensi SAR yang ada di daerah-daerah ini Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa teknologi ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari SAR. Lebih-lebih kalau kita bicara SAR ini ya, kita tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fisik manusia. Kenapa yang kita hadapi alam. Medan tugas kita di SAR ini kan alam. Laut, gunung, hutan, kemudian bangunan runtuh, yang semua itu jelas tidak mungkin hanya kita hadapi dengan kekuatan fisik kita. Sehingga diperlukan teknologi untuk bisa membantu keberhasilan tugas-tugas kita. Sehingga kita di Basarnas ini juga tentunya selalu update ya kan, selalu update dan selalu terus berbenah. Kita juga memanfaatkan ya kalau memungkinkan kita punya kemampuan pengadaan, kita pengadaan untuk sarana prasarana dan peralatan-peralatan SAR yang canggih ya kan, yang menjawab tadi kebutuhan tantangan teknologi pencarian pertolongan tadi. Tapi kalau tidak, kita kan punya potensi yang banyak tadi. Kita punya potensi-potensi yang mempunyai misalnya nih drone, yang mempunyai kapal, yang mempunyai pesawat, yang mempunyai peralatan komunikasi canggih, yang punya aplikasi yang canggih. Ini bisa kita tadi manfaatkan dalam arti ya semuanya tidak mengandalkan teknologi yang ada di Basarnas, tapi juga kita bisa juga itu tadi meminta bantuan dari potensi-potensi SAR yang mempunyai teknologi yang kita butuhkan. Jadi teknologi ini sangat penting, Pak. Karena tanpa teknologi ya tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi baik itu untuk pencarian di perairan, underwater rescue, maupun untuk searching ya kan melalui udara, kemudian untuk menerobos medan-medan berat, ini kan diperlukan semua teknologi. Sehingga saat ini Basarnas sudah contohnya ini sudah memanfaatkan pesawat drone ya kan secara maksimal. Jadi sekarang ini pencarian ini untuk juga mengurangi beban helikopter. Ini kalau untuk searching pencarian kita akan lebih banyak gunakan drone ya kan. Ini lebih efektif dan lebih aman. Baru nanti ketika perlu rescue cepat baru kita turunkan pesawat heli, itu contohnya. Kita juga sudah mempunyai ROV ya kan, robot bawah air ya kan. Kalau yang ini ya itu yang untuk pencarian di bawah air, yang ini dulu juga kita gunakan pada saat operasi SAR kecelakaan Lion Air, pesawat Lion Air maupun Sriwijaya Air ya. Ini juga teknologi ROV ini juga salah satu teknologi canggih. Di samping juga alat-alat deteksi bawah air yang lain. Dan juga yang di darat pun begitu. Kita terus berinovasi, baik dari peralatan-peralatan komunikasinya yang mampu menembus sinyal di segala medan. Ini kan kita juga sudah terus kembangkan, termasuk kendaraan-kendaraan. Tapi itu tadi, sekali lagi teknologi itu juga kadang-kadang kan perlu biaya mahal. Nah, kalau Basarnas ya tidak mampu semuanya. Memang justru yang bagus itu ya kita dalam bekerja ya harus itu tadi, kolaborasi, interoperability. Jadi mana nih yang bisa saling membantu, potensi mana yang kira-kira bisa membantu kita. Dan selama ini memang seperti itu, Pak. Dalam melaksanakan operasi-operasi di lapangan, potensi-potensi itu tadi selalu bersama-sama dengan kita. Maka dari itu kita di Basarnas mempunyai yaitu Sibinpot tadi, sistem pendataan tadi ya. Jadi potensi-potensi di masing-masing kantor SAR itu ada sistem pencatatannya di Sibinpot namanya. Itu sudah ada data-data potensi di kantor SAR, misalnya Ambon apa saja, di Medan apa saja, termasuk dengan kompetensi dan kemampuan, peralatan yang dipunyai, teknologi yang dipunyai. Termasuk juga dari kampus-kampus. Kita juga banyak membutuhkan
misalnya dukungan-dukungan IT dan lain sebagainya. Ini bentuk dari pemanfaatan teknologi di Basarnas. Jadi sekali lagi kita Basarnas selalu memanfaatkan teknologi untuk operasi dan untuk tugas-tugas yang lain. Nah Pak, kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas terkait dengan inovasi dan juga program dari Direktorat Bina Potensi SAR nih Pak ya. Iya. Pastikan dengan adanya program dan juga inovasi kan pastinya Bapak pengen nih bahwa Bina Potensi ini dikuatkan lagi gitu Pak. Kira-kira ada gak sih Pak pengalaman Bapak pribadi yang memang mendorong Bapak untuk kayaknya potensi SAR ini harus lebih dikuatkan gitu loh, sehingga Bapak menciptakan program dan juga inovasi tersebut? Iya, ya tentunya ada Mbak ya. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita itu ya berpikir ya, wah ini memang harus ada penguatan ini. Tadi kolaborasi tadi, ya kan, dan soliditas tadi. Yang penting penguatannya kan di situ. Kalau sudah solid, otomatis kita udah sinergi ya. Makanya kita selalu membangun kolaborasi. Contoh, ini biasanya kita dapatkan ketika hasil evaluasi pada saat ada operasi-operasi SAR yang skalanya besar. Contoh misalnya kemarin yang baru-baru ini banjir Jabodetabek ya, yang kemarin awal tahun itu beberapa waktu yang lalu kita. Nah, dari situ kita bisa lihat ya kan. Karena potensi kita ini kan terus bertambah, Pak. Potensi SAR ini kan dinamis ya. Banyak potensi-potensi baru dan lain sebagainya ini yang terus tumbuh ya kan. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman kemarin seperti banjir di Jabodetabek contohnya, kita melihat kan memang dalam kondisi yang emergensi darurat seperti itu, yang kritis itu kan masif ya kan. Belum lagi tantangan di Jakarta ini kan kemacetan dan lain sebagainya kan. Kita pergerakan unsur kita juga terbatas. Kita mau cepat macet misalnya kan. Ya kalau udah macet setakan kita juga tidak bisa Pak. Itulah perlunya tadi penguatan potensi tadi. Kita sudah punya potensi di seluruh penjuru nih, di Jakarta, Jabodetabek. Nah, ini yang kita perlu lagi bonding diperkuat. Kenapa? Dengan kasus-kasus seperti kemarin kita melihat memang kadang-kadang kita lihat ya permasalahannya apa ini. Pergerakannya, hambatannya apa saja. Contoh misalnya karena ya faktor kemacetan atau faktor lain atau faktor akses dan lain sebagainya. Ini yang menjadi evaluasi kita. Sehingga ini kita kumpul, kemarin belum lama kita adakan juga halal bihalal sekalian temu potensi, itu salah satu bentuk penguatan tadi. Karena evaluasi kita kemarin pada saat banjir Jabodetabek, memang potensi sudah bergerak cepat ini, quick action ya kan, langsung. Tapi kadang-kadang masih kurang terkoordinir, ya masih kurang terkoordinir ya kan, sehingga ini perlu lebih dieratkan lagi, komunikasinya diperkuat lagi, sehingga nanti makin efektif lagi ke masyarakat. Yaitu biasanya seperti itu. Memang kadang-kadang tidak hanya pada saat banjir Jabodetabek, tapi di operasi-operasi yang lain pun kadang seperti itu. Masih ada semacam ego sektoral ataupun pengen tampil gitu. Tapi itu sebenarnya it's okay ya, tidak apa-apa. Yang penting apa? Kita memahami ya kan. Memang semua perlu memberikan laporan kepada instansinya, kepada organisasinya. Namun satu, bahwa di lapangan itu kita satu tim. Ya kalau kita tidak solid, kita tidak satu komando, ya tidak akan efektif. Dan itu tadi, kalau kita bekerja sendiri-sendiri, resikonya apa? Keselamatan. Keselamatan buat semuanya. Karena apa? Tidak ada yang mengontrol operasinya itu. Ini ya pengalaman-pengalaman. Tapi tidak berarti kemarin terus secara spesifik kita mengalami seperti itu enggak. Itu selalu yang kita terus bangun. Jadi mengurangi ego-ego sektoral, bagaimana kita terus menjalin komunikasi dalam satu komando operasi pada satu operasi SAR. Oke Pak, nah tadi yang kita sudah banyak berbincang-bincang nih Pak, pasti Bapak punya harapan besar nih Pak
untuk masyarakat dan juga terutama anak-anak muda yang mungkin menonton podcast ini dan tertarik untuk berkontribusi di dunia SAR nih Pak, khususnya menjadi potensi SAR. Kira-kira ada gak sih Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat SAR semua yang tertarik? Baik, kami sampaikan kepada Sobat SAR bahwa bergabung dalam tim SAR tidak hanya butuh keberanian dan semangat untuk menolong, tapi juga harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan yang standar. Kenapa? Karena resiko-resiko tugas-tugas operasi di lapangan itu sangat besar, terutama terkait dengan keselamatan. Sehingga kami sangat terbuka apabila sobat-sobat SAR ingin bergabung menjadi tim SAR, ya tentunya harus memiliki pelatihan, memiliki kemampuan, dan juga ini yang penting, selalu satu komando dan utamakan keselamatan. Itu pesan saya. Kemudian Pak, tadi Bapak sudah memberikan pesan kepada teman-teman dan juga generasi muda yang memang tertarik nih Pak. Nah, kira-kira ada gak sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh rescuer tim operasi SAR di seluruh Indonesia? Ya, baik, kalau untuk kepada rekan-rekan rescuer yang baik yang saat ini sedang melaksanakan tugas operasi di lapangan maupun yang saat ini sedang standby, ya kami mengingatkan untuk terus tetap mengabdi kepada masyarakat secara profesional, kemudian cepat tanggap, sinergi, dan tentunya selalu berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu bermanfaat dan kita tetap diberikan perlindungan. Jadi jangan lupa safety first. Selamat bertugas. Baik, wah super sekali Bapak. Terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. pesan-pesannya. Nah Pak, sekarang kita masuk ke sesi komen SAR. Nah, pada sesi ini nanti akan ada Mbak Faras yang tadi membawakan kita minuman ini, nanti akan membacakan komen-komen yang disampaikan oleh netizen untuk Basarnas dan juga Bina Potensi. Boleh minum dulu Mbak? Boleh Bapak, silahkan. Saya juga izin minum juga ya Pak. Haus ya Pak ya? Habis ngobrol panjang ya Pak ya. Nah Pak, langsung saja saya izin untuk memanggilkan Mbak Faras ya. Iya. Mbak Faras. Ini minum lagi? Bukan Oh, Pak. bukan. Oh, Ini kirain kita diambilin minuman lagi. Kita nanti Mbak Faras akan membacakan komen dari para netizen. Wah, sudah datang nih Pak. Halo. Halo. Seru sekali Bapak obrolannya dari tadi saya. Bawa kopi lagi nih Mbak Faras? Enggak dong. Oh enggak, oh kirain mau Masih mau kopi. kopi lagi, Oh Pak. iya. Oke, aku mau bacain komentar-komentar dari netizen nih Pak. Nanti aku minta tanggapannya dari Bapak boleh? Boleh. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ini ada dari Dani7316. Katanya, potensi SAR sejak lama sudah ada. Bahkan saya pernah mendapat KTA potensi SAR dari Basarnas pas peresmian kantor pos Basarnas Surakarta. Ya. Namun sekarang kok tidak terdata lagi, bahkan dulu juga mendaftar lewat linknya Basarnas tentang pendataan potensi SAR. Nah, semoga data itu masih ada. Gimana nih Pak tanggapannya? Iya, terima kasih. Mas Dani ya? Iya. Berarti dari Solo tuh sepertinya. Iya, betul. Iya, jadi betul. Jadi tadi saya sampaikan ya, bahwa saat ini kami di Direktorat Bina Potensi dan di kantor-kantor SAR sedang menertibkan lagi ya, mengupdate lagi untuk pencatatan data-data potensi melalui aplikasi Sibinpot. Kita didukung oleh Pusdatin Basarnas. Saat ini kita sudah membuat aplikasi untuk pencatatan data potensi. Jadi lebih cepat, lebih akurat, dan nanti lebih simple. Jadi nanti potensi itu juga bisa mereka mendaftarkan online. Di samping juga tetap bisa kalau mau datang langsung ke kantor SAR. Nanti juga kantor-kantor SAR akan proaktif untuk mendatangi potensi-potensi untuk pencatatan. Jadi mudah-mudahan saya yakin kalau tadi Mas Dani sudah mendaftar, ini datanya masih ada. Semoga ya. Masih ada. Yang nanti kita cek lagi di Pos SAR Solo, berarti itu kantor SAR Semalang nanti. Itu
potensinya berapa, kemudian nanti di sistem yang baru ini kita lebih detail dan rinci lagi. Jadi tidak hanya jumlah potensinya, tapi juga termasuk organisasinya, kompetensinya, termasuk peralatan-peralatan yang dipunyai dan juga update-update-nya. Kadang-kadang ini kan potensi misalnya ada yang pindah domisili, misalnya. Yang tadinya di Solo tiba-tiba pindah ke Bandung, otomatis kan ini nanti kalau nggak kita update terus ini kan bisa terjadi double pencatatan seperti itu. Jadi jangan khawatir Mas Dhani, nanti kita akan cek lagi dan saya yakin ini tidak hilang ya. Dan terkait dengan ID card, kita memang kemarin mengeluarkan ID card untuk potensi-potensi yang sudah kompeten, yang sudah terakreditasi. Jadi kita ini kan juga melaksanakan uji kompetensi kepada potensi-potensi tadi untuk memelihara kemampuan mereka. Nah ini kalau potensi-potensi yang nanti lulus uji kompetensi ini, kita nanti akan keluarkan ID card. Ini sekaligus juga sebagai tanda pengenal si potensi kita itu, Mbak Faras. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Aku bacain ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Komentar selanjutnya ini ada dari Mama Faki strip K6S. Katanya, halo Ibu Guru, aku pernah kayak gitu. Apa kamu bisa? Kita itu tapi abangnya beda ya kayaknya. Aku tamat tapi ya udah ini pertanyaan muter-muter ya Pak. Kalau saya masih seperti yang dulu Bu, nggak beda Bu. Abangnya beda ya. Iya, jadi Sekarang sudah Saya jadi bingung ya. saya masih seperti yang dulu. Oke, mungkin. Sekarang sudah jadi Bapak Agus. Iya. Dulu mungkin Abang Agus. Mungkin ya Pak, ini mungkin maksudnya Mama Faki ini pernah ikut potensi SAR juga Pak Dir. Nah, ada berapa banyak sih Pak Dir jumlah tim SAR yang ikut bantu dalam membina potensi SAR itu? Potensi SAR yang ikut membantu dalam membina potensi SAR. Betul. Oh, banyak sekali Mbak ya. Kita tidak mencatat ya, misalnya berapa potensi SAR yang, tapi setiap kita melakukan pembinaan potensi SAR, baik itu tadi memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, maupun juga edukasi ke masyarakat tadi, pemberdayaan masyarakat tadi, hampir selalu potensi SAR itu pasti terlibat. Kita ikutkan. Jadi kita sama-sama. Karena saling melengkapi tadi kan. Iya. Contoh misalnya nih, kita perlu orang yang memahami masalah gunung api, otomatis kan kita akan ambil potensi SAR yang mempunyai keahlian dalam menjelaskan bahaya-bahaya erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi itu satu contoh. Kalau operasi SAR udah pasti ya, udah pasti kalau operasi SAR potensi banyak sekali. Tapi pada saat prakedaulatan, pada saat kita kondisi aman pun potensi juga banyak. Jadi kalau kita ditanya berapa tim yang ikut, banyak sekali. Karena setiap kali kita melakukan edukasi seperti itu, pasti ada potensi yang terlibat di situ. Iya. Oke. Sudah lagi komentarnya? Sudah cukup di situ saja. Sudah cukup membingungkan tadi ya. Sempat bingung ya. Nah Pak, terima kasih banyak tadi sudah menjawab semua komen dari netizen yang komen SAR melalui sosial medianya Basarnas. Nah, tadi sebenarnya saya sudah pesen paket untuk Bapak. Iya. Nah, paketnya kayaknya udah nyampe ya? Kayaknya udah nyampe. Oke, udah nyampe. Langsung saja kita panggil Sarjek. Permisi, paket. Paket, waduh sudah datang nih Pak paketnya. Motornya kemana? Lagi parkir. Oh, lagi di parkiran. Apa di Gade nih? Oh enggak, lagi di parkiran. Terima kasih banyak Sarjek. Dan ini ada kenang-kenangan dari Sartok nih Pak untuk Bapak. Terima kasih ya, ini jauh-jauh dari mana tadi Mas bawanya? Dari Sawangan. Dari Sawangan. Sawangan. Luar biasa. Naik motor loh Pak. Oh ya, terima kasih. Motornya prepet-prepet lagi ya. Kayak asap yang ngebul nih Pak. Mudah-mudahan ini program Sartok makin sukses. Amin. Dan semakin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait SAR dan keselamatan. Amin. Wah, Terima kasih Mbak. terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Faras. Terima kasih Baik. Bapak. Bapak boleh silakan kita Ini duduk kembali, Pak. COD apa? COD? Sudah dibayar kan? Oh sudah dibayar. Oh ya Sudah sudah. dibayar. Nanti saya aman. Aman. Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali Bapak. Nah Pak, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak atas waktunya, atas pengalaman yang sangat insightful kepada Sobat SAR semua yang ada di rumah, yang saat ini juga sedang menyaksikan podcast SAR Talk. Nah sebelum ditutup saya punya pantun nih buat Bapak. Apa ini? Burung merpati hinggap di pagar, cakep. Cakep. Lalu terbang melawan tak terbatas. Cakep. Tantangan bagi bina potensi SAR,
tanggap bencana, dan semangat sinergitas. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Nah, Pak, jangan lupa untuk Sobat SAR semua, jangan Ini pantun juga? bukan. Oh, bukan, kirain masih pantun. Aku mau bilang cakep. Nah, untuk Sobat SAR yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan podcast SAR Talk yang akan tayang di setiap hari Sabtu. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di episode SAR Talk berikutnya. SAR Talk, Serve the inspiration and rescue the world.